Hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sekali lagi, Bu menyapa. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Bu masih mandi, toh? Sudah, Bu. Mandi. Oke. Memang harus begitu. Datang sekolah itu harus mandi supaya segar. Iya, Oke. siap. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tanya dulu, tadi sudah doa? Belum, Ibu. Oke, kalau begitu satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang berani? Pestri, Ibu. Nah, Ibu tunjuk saja. Ya, Chris. Siap, Silakan. Ibu. Chris, Ibu lihat dia muka seperti anak Tuhan yang paling setia. Terima kasih. Ya, Kita silakan. mulai pembelajaran, Ibu dan bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih sudah menjaga kami dari malam hingga pagi ini. Pagi ini Tuhan, kami akan memulai belajar matematika. Kiranya Tuhan memberkati kami dan Ibu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Chris. Sangat semangat dan sangat bahagia ini hari. Sekarang Chris. Oke, anak-anak sekalian, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya, supaya Ibu tahu siapa yang kira hadir. Siap Ibu. Christian Taingin juga. Hadir, Ibu. Sabar ya, Ibu lihat fotonya. Oke, Chris hadir. Gracia Pestri Bleveni. Ada, Ibu. Ada. Ella Sirana Noe. Ada, Ibu. Ada. Filomena Kamalera. Hadir, Ibu. Hadir. Maria Helencia Ina. Oh, tidak hadir ya? Tidak hadir. Sakit. Kita kelas. Chris, kenapa Helencia tidak hadir? Ini apa Ibu? Dia kasih tahu saya ada sakit Ibu. Ada di rumah sakit. Saya lihat tadi ada apa di rumah sakit dan Bapak. Iya, kasihan. Ya, nanti jangan lupa jemput dia kalau pulang ya. Iya, Ibu. Alvenita juga tidak ada ya. Iya Ibu. Alvenita ini sakit juga. Izin Ibu, dia punya kakak ada nikah Ibu. Oke, izin. Kemudian Frida Alu. Ada, Ibu. Ada. Nandi Tunggal. Ada Ibu. Oke, ada. Semua sudah dipanggil ya? Sudah, Ibu. Sudah. Yang tidak hadir 2 orang. Harap setelah ini yang sakit kalian harus jenguk mereka ya. Siap Ibu. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Aduh, Teorema. Orang Inggris, Ibu. bisa di. Penasaran dengan teorema Pythagoras? Nanti Iya, Ibu. Iya Ibu. Nama Pitam. Pythagoras. Pythagoras. Ada yang nama apa yang Pythagoras? Orang Manggarai. Jadi Pythagoras ini unik. Pythagoras ini unik. Sebentar Ibu saja. Boris. Goras. Wow. Jadi Welta, mana yang tahu arti Welta? Welta itu selamat datang. Jadi selamat datang di pembelajaran teorema Pythagoras. Aduh, bagus Oke, sekali. hari ini Ada keluaran Rumah. sama. Iya. Nah, hari ini tuh Ibu akan mengajak kalian untuk kita sama-sama membuktikan teorema Pythagoras. Sebelumnya ada yang tahu teorema Pythagoras itu apa? Sebelumnya teorema. Arti kata teorema itu apa? Baru dengar Ibu. Baru dengar, Ibu. Teorema itu adalah memang kalian baru dengar ya, karena memang arti teorema itu baru ada di tingkatannya kalian. Jadi teorema itu adalah pernyataan matematika yang harus dibuktikan kebenarannya. Misalkan kalau kita tanya, Chris ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Chris ini laki-laki. Coba buktikan Chris laki-laki atau perempuan. Ayo. Pokoknya itu. Teorema itu adalah pernyataan dalam matematika yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, supaya kita tahu bisa membuktikan teorema Pythagoras ini, ada beberapa hal yang harus kita kuasai dalam pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, segitiga. Kalian sudah belajar tentang segitiga kan? Sudah. Oke, segitiga berdasarkan sudutnya. Ibu tanya dulu, ada berapa jenis segitiga berdasarkan sudutnya? Tiga. Ada 3. Oke, silakan Frida sebut salah satunya.
Makanya cepat tuh. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Feby. Oke, jadi model segitiga siku-siku ini seperti ini. Nanti kita akan pelajari untuk membuktikan teorema Pythagoras. Jadi ada juga yang harus kalian kuasai, yaitu segi empat atau persegi. Itu kalian harus mengetahui luas persegi. Rumus luas persegi pasti kan sudah dapat. SMP kelas 1 bahkan di SD. Rumus luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Ulang nanti. Sisi kali sisi. Atau sering disebut sisi kali sisi atau sering disebut sering S sisi kali sisi S kali S kuadrat S pangkat 2. S pangkat 2. Jadi kalau misalkan sisinya ibu kasih nama A kali A hasilnya 2 jadi begitu dalam persegi itu harus rumus luas persegi itu A kuadrat. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tujuan dari kita belajar hari ini itu supaya anak-anak sekalian bisa membuktikan teorema Pythagoras itu membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Jangan sampai si Pythagoras sampaikan, bunyi teorema saya ini seperti ini. Kita percaya begitu saja. Jadi kalau menjadi siswa itu harus kritis. Jadi kita membuktikan punya kebenaran itu. Apakah benar tidak? Nah, sebelumnya ibu kasih cerita dulu ya. Ada yang penasaran tadi dengan Pythagoras kan? Iya ibu. Oke, silakan baca. Pythagoras itu dari Filosamos di Yunani Selatan. Jadi teorema Pythagoras ini anak-anak sudah ada sebelum ini Pythagoras lahir. Sudah ada. Tapi tidak ada yang membuktikan, tidak ada yang berani membuktikan. Mereka hanya pakai saja. Nah, oleh karena itu, kenapa ini disebut sebagai teorema Pythagoras? Karena Pythagoras ini yang membuktikan kebenarannya menggunakan matematis. Nah, itu makanya disebut teorema Pythagoras. Tapi sebenarnya teorema ini ada sebelum Pythagoras ini membuktikan ini. Nah, sehingga sampai sekarang disebut teorema Pythagoras. Ini bunyi dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Coba lihat segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Yang alasnya yang mana? Yang di bawah itu, Bu. Ini, yang alas, pasir pintar. Ini alasnya. Yang tingginya coba disebutkan. Tunjukkan di sini yang tingginya mana? Misalkan ibu kasih nama ini adalah A, kemudian ini B, kemudian ini C. Nah, sudah belajar sebelumnya toh. Yang menjadi alasnya itu sisi mana, Chris? Kalau alat yang di bagian bawah itu ibu. Berarti yang, sisi? Yang B ibu. Sisi B, pintar. Kemudian Frida, yang menjadi sisi tingginya yang mana? Sisi tingginya A. Semua setuju dengan Frida? Iya, Ibu. Oke, sisi tingginya A. Kemudian yang menjadi hipotenusa atau sisi miringnya yang mana? C. Ya, C. Jadi dalam teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring, kuadrat berarti C pangkat 2 itu merupakan penjumlahan dari kuadrat dua sisi-sisi yang lainnya. Untuk membuktikan itu, coba kalian lihat. Dalam persoalan nyata, dalam kehidupan nyata, kalau tukang-tukang itu anak-anakku sekalian, mereka kalau buat bangunan itu, fondasinya itu harus kuat. Oleh karena itu, ukuran fondasinya ini, mereka harus ukur betul-betul. Menggunakan ini, mereka menggunakan teorema Pythagoras. Jadi jangan kamu kira bahwa tukang-tukang orang guru orang tidak tahu itu teorema Pythagoras. Mereka memang tidak tahu ini namanya teorema Pythagoras. Tetapi mereka tahu bagaimana konsepnya, apa yang mereka lakukan. Gitu. Nah, kalau kamu sulit membayangkan bagaimana tukang-tukang bangunan mengukur, kalian coba begini saja. Perhatikan begini. Misalkan Febri ini ada di bangunan Aston, dia di puncak Aston. Nah, misalkan di lantai 15. Febri ada di sini. Feli itu ada di
Feli berdiri di sini, Feli bisa melihat pastry? Tidak. Coba jawab pertanyaan ibu. Apakah ketika Feli berdiri di sini, Feli bisa melihat pastry? Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu, apakah posisi Feli di sini, di sini, di sini atau di mana? Di atas seperti saya. Di seandainya Feli tidak naik ke atas, seandainya Feli tidak naik ke atas, Feli hanya di sini saja. Feli bisa melihat pastry itu dari mana? Kalau Dari dia geser ke samping. kiri, Kalau kanan, samping Ya. samping kiri. Maka ada jarak tertentu di sini yang Feli bisa melihat pastry. Itulah gunanya Pythagoras. Nanti di pertanyaan, oh dari sini ke sini itu kira-kira berapa meter supaya Feli ini bisa lihat pastry kan? Itulah gunanya Pythagoras. Jadi kita teorema Pythagoras ini sangat bermanfaat ya. Untuk membuktikannya, saya mengajak anak-anakku sekalian. Begitu juga dengan ini. Begitu juga dengan tiang listrik. Kalau tiang terlalu tinggi anak-anak, tiang terlalu tinggi posisi bebannya berat, nanti dia akan tumbang. Oleh karena itu, dipasanglah kawat bubut namanya. Supaya bisa tumbang. Supaya bisa tumbang. Itu namanya kawat bubut. Oke, sekarang ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok supaya kalian bisa membuktikan sendiri bagaimana itu kita membuktikan kebenaran dari teorema Pythagoras. Nanti bagi dua kelompok, satu kelompoknya dengan cara yang berbeda dan satu kelompoknya dengan cara yang berbeda. Ya. Siapa yang mau jadi ketua kelompok? Harus berani. Oke, nanti dengan Feli. Nanti di kelompok 1 dan Feli di kelompok 2. Kita hitung supaya 1, 2 ya. 1, 2, 1, 2 supaya yang satunya ikut kelompoknya Nandi, yang nomor 2 ikut kelompoknya Feli. Hitung dari Chris. 1. 1, 2. Oke, yang satu di kelompoknya Nandi, yang 2 di kelompoknya Feli. Silakan ke kelompok kalian masing-masing. Kasih Ibu. Ini ada apa di dalamnya? Ada apa ini? Ada oleh-oleh dari kampungnya. Bagus lagi. Yang nggak pedenya, nanti ikut petunjuk di yang nggak pede ya. Oke, iya. Nanti ikut tayangkan juga yang nggak pede di sini supaya kalian bisa lihat jelas. Ini kelompoknya Feli. Coba lihat petunjuknya. Aduh, ya. Oke. Sekarang perhatikan petunjuk pada LKPD masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya di ibu. Pembuktian yang pertama itu oleh kelompok 1, pembuktian kedua itu oleh kelompok 2. Nanti kalau LKPD yang tidak jelas bisa sampaikan ke ibu supaya ibu tayangkan di sini ya. Tidak jelas ya? Maka kerjanya ini untuk kelompok 1, nanti ibu kasih contoh. Untuk kelompok 1 itu di sini ibu sudah buat. Nah, di sini ada jelas loh. Nanti kalian baca petunjuk ini. Ini ada alat peraganya. Nanti kamu lihat, oh, yang satu kotak ini berarti satu satuan. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 satuan. Ini persegi dengan ukuran 5 kali 5 atau 5. Begitu juga dengan ini. Nah, nanti lihat contoh. Nanti lihat suruhan di LKPD. Sementara yang kelompok ini nanti kalian susun ini menjadi bentuk yang seperti ini, persegi ya. Jadi yang ada
tulisan ini, label ini di bagian atas, maksudnya di bagian pinggir. Maksudnya letaknya seperti ini, bukan begini seperti ini. Nanti harus ketemu A dengan B, A dengan B. Nah, ini. Kemudian nanti kamu gambar supaya nanti ibu kasih guntingnya. Ini kan A-nya sudah ada, tinggal B. Ini juga dengan kemudian nanti kamu gambar pinggir dari kertas buffalo. Kamu gambar. Setelah kamu gambar, kamu ini ada petunjuk di FPD, kamu satukan ini. Nanti didapatlah kan begini. Ini kan di dalamnya berbentuk persegi dengan panjang sisinya sama. Oleh karena itu luas dari persegi di dalam ini. Ini kan sisinya C kali C atau C kuadrat. Oleh karena itu sebentar kamu kasih garis ini dan kamu potong garis buffalo sesuai dengan ukuran ini, persegi yang di luar ini. Setelah itu nanti kamu pindahkan ini, nanti akan terbukti di sini bahwa luas dari sini merupakan penjumlahan dari A kuadrat dan B kuadrat. Sudah mengerti itu maksud? Nah, kamu buat ini. Setelah itu kamu garis pinggir luar. Garis pinggir luarnya kan berbentuk persegi. Setelah itu kamu gunting persegi besar ini. Setelah itu luas daerah yang kosong akan segitiga ini kan segitiga siku-siku sebenarnya. Nah, ini kan kosong di dalamnya. Tapi luas ini adalah C kuadrat. Kemudian setelah kita pindahkan ini, sisa kosongnya ini akan sama dengan C kuadrat. Yang kosongnya tadi itu kan sama dengan C kuadrat. Oh iya. Nah, setelah itu kamu nanti lihat hasilnya. Oh, sisi yang ini B kuadrat. Kemudian yang mana yang A kuadrat? Nanti akan mudah. Ya, silakan kalian kerjakan. Kalian buat, baru kalian kasih gambar. Ibu ambil guntingnya. Teman-teman yang bisa. Ini. Terima kasih Ibu. Ya. Kerjakan 15 menit ya anak-anak. Itu ada dua soal sebelumnya. Nanti setelah kamu membuktikan ada 2 soal, nanti kamu kerjakan. Ada masalah apa dengan kelompok 1? Kelompok 1 tinggal yang ini. Ibu kasih. Ini tadi kan 5 satuan. Jadi ini berapa satuan? 8. Ini 10. Coba kalau kalian berdiri. Ini 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6. Kan? Ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 10. Nah, ada tadi ibu 3, 4, dan 5. 5 mana? 3, 4, dan 5. Nah, suruhannya adalah kamu satukan ini 4 buah persegi ini sehingga membentuk segitiga di dalamnya. Seperti ini kan? Membentuk segitiga di dalamnya. Nah, segitiga di dalamnya. Dengan 2 sudutnya itu harus saling bertemu. Nah, seperti ini. Ukuran Taruh di dalam sini. jangan tidak. Ini Buat lain, baru. buat baru lagi. Oh, dan itu ada 4. Nah, Ini apa Ibu? Begini ya. Nah, ini ukuran 3, ini ukuran 4. Apakah bisa? Apakah Bisa, berbentuk? Ibu. Bisa. Nah, apalagi? Yang ada mana lagi? Segitiga berapa lagi? Ini tadi di sini. Ukuran berapa lagi? 12, 13 dengan berapa ya? 5. Coba buat, apakah jadi kalau 5, 12, dan 13? Coba. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Bisa. Sekarang kalian perhatikan di sini. Berapa dia ambil yang kecil saja. Ini 4. Bentuk kotak ini berapa? Semua kotak di dalam. Oh, semua ini 9. Berarti ini 11. Pasti ini adalah 9. Yang ini berapa? 16. 11. Yang ini? Nah, lihat pertanyaan di sini. Tinggal pertanyaan di FPD. 13. Coba kita bisa tulis.
Ini A kali B itu panjang ini. Coba kamu lihat ya, ini kan sama dengan ini. Berarti ini B, ini juga B. Kalian buat garis putus nih, kan di sini. Ini kan, ini kan panjang ini dari sini sampai sini sama dengan panjang dari sini sampai sini. Maka ini adalah sisi B, ini juga sisi B. Berarti B kali B, B kuadrat. Begitu juga dengan ini. Coba kamu perhatikan ini. Nah, A ini ke bawah sama dengan A ini ke sana kan? Nah, maka ini adalah sisi A, ini juga sisi A. Maka ini luas yang di bawah sini adalah A kuadrat, yang di sini adalah B kuadrat. Posisi tadi segitiga dalam ini adalah C kuadrat. Itu sama saja. Nah, jika kita obrak-abrik, maka yang kosong ini tetap C kuadrat. Nah, C kuadrat yang kita terdiri dari C kuadrat dan B kuadrat. Dan kita kerjakan yang dua ini saja. Istri harus mana belajar ya. Oke, anak-anak selesai ya. Selesai ya anak-anak tercinta ibu saya. Sudah? Ini HF-nya berapa? HF ini. Oh, ini adalah HF-nya agak sini. Ini segitiga segitiga. Berarti tangannya sisi ini. Ya, ibu kasih tambahan waktu 2 menit ya. Anak-anak, ibu kasih tambahan waktu 2 menit. Sudah ya? Sudah. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Yang kelompok 1 silakan maju. Pertama kelompok 1 atau mau yang mana duluan? Kelompok 2 atau kelompok 1? Sesuai urutan. Silakan kelompok 1 silakan maju. Oke. Silakan. Apa kalian punya alat peraga? Apa kalian punya alat peraga? Peragakan di depan. Nanti teman-teman dari kelompok lain harap perhatikan. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Silakan. Dari kelompok 1 hanya membuktikan pembuktiannya ya. Tadi untuk satu soalnya nanti sebentar dulu. Kalian hanya menjelaskan bagaimana kalian membuktikan ini. Oke, silakan. Di sini saja. Nanti taruh medianya di sini. Nanti jelaskan di teman-teman. Ini ukurannya berapa, ini ukurannya berapa. Nanti kalian buat bagaimana sampai bulan sedikit. Siapa yang ngomong? Silakan, Nandi. Baik, dari sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan pembuktian teorema Pythagoras. Di sini kita punya persegi yang pertama, ukurannya 3 kali 3 satuan. Terus
persegi kedua ini kita punya ukurannya 4 satuan, 4 kali 4. Dan persegi yang ketiga ini kita punya 5 satuan, 5 kali 5. Di sini untuk menentukan teorema Pythagoras kita susun sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, dari sini untuk menentukan teorema dari Pythagoras ini kita menghitung luas dari persegi ini. Persegi yang pertama itu 3 satuan. Itu 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk persegi yang kedua itu 4 kali 4 sama dengan 16. Dan persegi yang ketiga itu 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, dari ketiga persegi ini kita tinggal melihat. Di sini kita lihat 9 ditambah 16 itu sama dengan 25. Nah, jika kita lihat dari kuadrat tadi berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dengan demikian terbuktilah kebenaran dari Teorema Pythagoras. Oke, ibu tanya lagi dulu. Dari kombinasi-kombinasi ini kan banyak bentuk tuh. Kira-kira mana yang memenuhi teorema Pythagoras yang ini? Ini ada luas, ini berapa? Berapa satuan ini? Ukurannya. Itu berapa kali berapa? Coba Tris hitung ini berapa kali berapa? Frida hitung ini. 12. Berapa? 12. Nah, 12. Coba Testri hitung ini. 13. Astri ini 10. Ya ini 10. 12. 13. Yang Testri punya? 6 kali 6. Pilih berapa? 8 kali 8. Nah, kira-kira dari kelompok apakah kombinasi milik Feli, milik Festri bisa digabungkan dengan Tris punya? Feli punya berapa? 6. Festri 8. Ini 13. 5, 13, 12, 10. Kira-kira kombinasi mana yang bisa dapat dia punya teorema Pythagoras? 6, 8 dengan 10. Berarti milik Festri, Feli, dan juga. Nah, jika digabungkan menurut aturan tadi bisa menghasilkan segitiga. Siku-siku. Coba buktikan. Feli punya dengan Festri punya dengan Frida punya. Coba. Kalian buat seperti apa sehingga menghasilkan segitiga siku-siku? Ini sama kali yang tadi. Coba. Ini seperti apa? Itu segitiga siku-siku ya. Jadi terbukti bahwa teorema Pythagoras ini anak-anak tidak sembarang bilangan, harus ada kombinasi-kombinasi bilangan yang pas sehingga bisa memenuhi teorema Pythagoras. Nanti anak-anak bisa belajar di pertemuan berikutnya berkaitan dengan Pythagoras. Namun pada pembuktian ini sudah semua sudah paham ya? Tepuk tangan untuk kelompok nanti sudah menjadi ketua kelompok yang baik. Silakan kembali bawa dan alat peraga. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan kalian menunjukkan kalian punya hasil karya. Jelek berhubung ya. Nah, nanti jelaskan ya, kalian kerjanya bagaimana, kamu potongnya bagaimana, silakan jelaskan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan menjelaskan pembuktian teorema Pythagoras. Jadi begini teman-teman, kami ada punya 4 segitiga. 4 segitiga ini berukuran sama semua. Terus kami juga ada punya 1 kertas Buffalo yang bentuknya persegi. Dan kami sudah ukur sesuai dengan ini. Jadi pertama-tama kita taruh dulu ini segitiga. Ini. Nah, dari pandang sisi yang persegi besar nih A kali B. Seperti ini tuh teman-teman.
karena teman-teman bisa lihat di sini yang panjang yang sisi ini, panjang sisi ini dan ini itu sama semua. Sehingga panjangnya luasnya adalah C kali C. Nah, setelah itu luas yang segitiga ini 1, 2, 3, 4 ini dipindahkan bagaimanapun juga posisinya pasti akan sama atau luasnya. Iya. Nah, sekarang coba kalau kita pindahkan yang segitiga yang ini ke sini. Nah, kita gabung begini toh. Lalu yang ini juga kita gabungkan. Tadi kita sudah tahu bahwa kita pindahkan bagaimana luasnya kan tetap sama. Sehingga luas yang kosong ini akan sama dengan kosong yang tadi. Yang bentuk C kali C tadi itu yang kosong yang ini. Nah, sekarang kita lihat luas yang ini berapa. Nah, kita lihat ini di sini kan yang ini panjangnya A. Nah, A yang di sini ternyata sama panjang dengan A yang ini. Berarti untuk luas yang ini dia pinjam spidol kayak gitu. Oh iya, ambil. Teman-teman bisa lihat toh? Bisa. Nah, berarti untuk luas yang A yang di sini tadi ternyata sama panjang dengan A yang ini, sama juga dengan A yang ini dengan A yang di sini. Sudah toh? Sudah? Yang sudah paham? Kelompok 1. Paham tuh, teman-teman? Berarti luas yang ini kosong yang pertama ini adalah A kali A atau sama dengan A kuadrat. Luasnya A kuadrat. Terus yang ini ternyata B yang ini sama dengan B yang di sini dengan di sini sama panjang dengan yang ini B, ini B, ini B, yang dari sini sampai di sini juga B. So, teman-teman, berarti luas yang persegi yang di sebelah atas ini adalah B pangkat 2. Nah, jadi luas yang kosong pertama tadi kan C pangkat 2 tuh, teman-teman. C pangkat 2. Lalu luas yang kosong yang ini setelah kita pindahkan yang kertas putih itu A pangkat 2 tambah dengan yang B pangkat 2, teman-teman. Jadi terbukti kalau C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 sama B pangkat 2. Oke, sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 kerja yang sangat bagus. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Coba kumpulkan tadi hasil pekerjaan yang KPD yang bagian contoh soal. Coba Ibu lihat. Silakan kamu bawa itu alat peraga. Nanti belajar lagi di rumah apa yang belum kamu pahami dari jalur peraga. Coba Ibu lihat KPD-nya. Oke, dari contoh soal yang tertera dalam LKPD sudah sangat bagus, sudah semuanya benar, dua-dua kelompok benar. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham semua. Tepuk tangan. Ini ada animasinya, coba kalian perhatikan. Ini adalah persegi 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Kemudian, nah, kita susun sedemikian rupa sehingga ada segitiganya. Segitiganya seperti ini. Oke. Segitiga A, segitiga B, dan segitiga C. Kemudian dipindahkan. Dapat dikatakan bahwa banyaknya persegi kecil yang ada pada C yang ini merupakan penjumlahan dari ini. Itulah teorema Pythagoras. Oke, luar biasa sekali. Untuk menambah pengetahuan dari anak-anak, nanti Ibu kasih tugas ya, dikumpulkan minggu depan. Itu di buku siswa halaman halaman 115. Nanti kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Rangkuman kita pada hari ini itu kita sangat luar biasa ya hari ini. Kita bisa membuktikan ini. Kita bisa membuktikan teorema dari Pythagoras ini. Jadi dengan kita sudah membuktikan teorema Pythagoras ini, kita sudah merasa dekat dengan Pythagoras. Kita sudah merasa dekat. Jadi kita sudah tahu dari Pythagoras mukanya seperti apa. Dari mukanya sudah sangat-sangat. Tapi dia punya teorema kita bisa buktikan. Kita tepuk tangan. Rangkumannya ini ya, kita dapat membuktikan. Kita sudah membuktikan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu sama
aja. Oke, sampai di sini sudah paham atau ada pertanyaan? Kalian sangat luar biasa hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, satu orang pimpin kita dalam doa. Nanti silakan. Baik, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajar kami sehingga kegiatan pembelajaran pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya kami akan pulang, kiranya Tuhan berkati agar kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa dan harapan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Oke, terima kasih Nandi. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Di tengah pandemi seperti ini, belajarnya harus rajin tapi jangan lupa makan juga. Jangan lupa makan, jaga kesehatan dan ingat pakai masker, jaga jarak dan selalu mencuci tangan.